Halo golongan Sufi, golongan para penyuka film, kembali lagi bersama saya Panji. Sekarang tanggal 27 Maret tahun 2020, dan semalam saya baru aja nonton film The Postman. Jadi kali ini saya akan coba nge-review film The Postman yang didirect dan dimainkan oleh Kevin Costner ya. Sebenarnya film ini pertama kali saya tonton tuh kayaknya zaman-zaman waktu SD sih. Mungkin film apokalips pertama, mungkin kayaknya salah satu film apokalips dengan tema post apokalips pertama yang saya tonton deh kalau nggak salah. Film ini dirilis tahun 1997, persisnya itu 25 Desember 1997. Dan itu yang menyebabkan menjadikan film ini termasuk film yang paling flop sepanjang sejarah secara pendapatan ya, karena kalau nggak salah box office-nya cuma 20 miliar, tapi biaya produksinya udah 80 miliar, kalau nggak salah tadi lihat di Wikipedia. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata tanggal 25 Desember tahun 1997 itu rilis juga film Titanic gitu. Jadi secara timing salah banget lah. Dan memang kalau ngelihat di beberapa situs review film, The Postman ini mendapat banyak kritik, secara aktingnya jelek, terus juga plotnya katanya kurang bagus, kurang rapi dan segala macam gitu. Directingnya juga si Kevin Costner dikritik di sini gitu. Tapi bagi saya sebenarnya justru nggak tahu ya ini apakah karena all time favorit gitu, nonton ketika masih kecil atau ketika masih remaja. Bagi saya film ini sebenarnya cukup menarik ya, nggak sejelek yang orang bilang atau kritikus bilang gitu. uh, Kalau ngelihat di Rotten Tomatoes bahkan rate-nya cuma 8%, bayangin gitu. Jadi jelek banget dianggapnya oleh mereka. Tapi kalau menurut saya sih tadi ya, menurut saya sih ceritanya bagus karena beda dengan cerita post apokalips lainnya gitu. Lalu juga ya yang lainnya sih bisa termaafkan karena kalau saya sih lebih prefer memang nonton film yang ceritanya bagus. Tapi kalau actingnya sendiri ya mungkin karena sudah waktu dulu standarnya nggak terlalu tinggi dan kemarin pun saya tonton memang banyak plot hole-nya. Tapi kalau dari sisi cerita memang kuat, actingnya juga memang ya so-so lah untuk filmnya Kevin Costner gitu. Tapi secara cerita kuat banget dan menurut saya patut untuk ditonton dan tetap jadi all time favorit sih kalau bagi saya, film dengan tema post apokalips. Nah sebelumnya sebenarnya udah ada tahun 95 itu filmnya Kevin Costner juga tentang post apokalips, tapi temanya adalah judulnya itu Waterworld. Jadi kalau kalian suka nonton Waterworld, sebenarnya nonton The Postman ini akan cukup suka sih karena satu yang main sama Kevin Costner, ceritanya tentang post apokalips. Hanya saja tematiknya berbeda, hanya saja ada tema kedalaman ceritanya tuh berbeda kalau menurut saya gitu. The Postman ini beda dengan cerita post apokalips pada film lainnya. Ceritanya sebenarnya ada seorang, sebenarnya kayaknya sampai akhir nggak disebut namanya ya, si Kevin Costner ini ya, nggak di state namanya siapa karena pas di akhir saya lihat kreditnya juga ditulisnya masih The Postman gitu. Jadi ada seorang pengembara yang diperankan oleh Kevin Costner, yang mana ini kejadiannya ceritanya sekitar 15 tahun atau 16 tahun after Apocalypse gitu. Apokalips yang terjadi di tahun 97 adalah ceritanya ada perang dan ada wabah besar yang menyerang, ada perang yang terjadi di dunia dan ada wabah besar yang menyerang seluruh penduduk bumi lah ceritanya gitu. Lalu kehidupan jadi tidak teratur, pemerintahan hancur dan segala macam. Nah, seorang pengembara ini, si Kevin Costner ini, sang pengembara berkeliaran sendirian hanya dengan kudanya, keliling Amerika lah ceritanya. Jadi uh, dia memang sengaja memisahkan diri dari masyarakat karena memang ya mungkin pilihan ya setelah 16 tahun apokalips gitu dan tidak ada pemerintahan, ketika rata-rata kalau kayak kita nonton film post apokalips lainnya memang kadang-kadang menjadi individualistik itu lebih lebih secure ya karena ketika bergaul dengan pihak lainnya atau bermasyarakat bisa jadi banyak konflik yang terjadi, sedangkan kalau memisahkan diri sendiri, berjuang sendiri relatif lebih bisa hidup sendirilah, mandiri. Dan dia nggak sendiri-sendiri amat sebenarnya, sama temannya namanya Bill ini tapi seekor kuda gitu. Yang mana sebenarnya mereka hidup berdua berkeliling mencari-cari makan dengan cara
mementaskan Shakespeare gitu ya. Jadi si Kevin Costner ini memang punya karakter Kevin Costner di film ini gitu ya, si pengembara tersebut punya skill role playing lah dan pementasan. Makanya dia ketika butuh makanan, dia akan datang ke suatu kota dan melakukan pementasan dengan harapan dapat bayaran makanan kayak gitu. Biasa seperti film-film lainnya tentang post apokalips, apalagi yang sudah berjalan lama gitu apokalipsnya. Ini kan ceritanya tadi 16 tahun setelah apokalips, udah ada milisi atau semacam kayak pasukan atau geng gitu yang mencoba memimpin kembali keadaan yang sudah kacau kayak gitu. Dan pasukan milisi tersebut namanya Holnis, dipimpin oleh General Bethlehem. Jadi si pasukan milisi ini atau si geng inilah ya, mereka tuh hidupnya penuh dengan hura-hura, mengumpulkan pasukan pemuda-pemuda kayak gitu dari beberapa kota yang memang spesifik secara rasial gitu, yaitu kulit putih. Mereka mengumpulkan pasukan dan dipimpin oleh Jenderal Bethlehem yang terkenal memang sadis kayak gitu. Dan kerjaan mereka ya keliling-keliling kota yang masih, atau desa lah ya mungkin udah disebut, karena nggak bisa disebut kota karena kotanya udah mulai hancur. Pokoknya kelompok-kelompok orang yang masih tetap pengen hidup berdampingan, mereka datang ke sana minta makanan, malakin kayak gitulah ya. Kalau kayak film, kalau kalian nonton kayak Walking Dead itu adalah kelompok-kelompok yang kayak gitu, kayak kelompoknya The Governor, kelompoknya macam-macam yang melakukan berusaha mengambil, karena mereka punya senjata dan mereka punya power gitu, jadi mereka menindas kelompok-kelompok masyarakat after apocalypse gitu, post apocalypse, datang ke sana minta jatah makanan, minta jatah perhiasan dan segala macam. Sementara setiap kota karena nggak punya kekuatan militer, nggak punya senjata dan segala macam, mereka ini ya secara sukarela menyerahkan aja. Ceritanya si Kevin Costner ini kelaparan, kehausan dan segala macam, lagi badai juga, lalu dia dapat bukan diselamatkan ya, tidak sengaja menemukan sebuah mobil, dan dia masuk ke dalam mobil, terus mobilnya udah hancur gitu karena memang udah kayaknya mobilnya udah ringsek sejak kapan kayak gitu. Dia masuk ke mobil tersebut untuk ngademin diri aja gitu karena dari badai dan hujan gitu. Ternyata di mobil tersebut dia menemukan dia menemukan mayat gitu. Dia menemukan mayat yang udah jadi tengkorak, yang memakai kostum postman, dan ternyata mobil tersebut adalah mobil pos. Besok paginya dia pakailah baju dari si petugas pos tersebut dan mengambil beberapa surat untuk pergi gitu, dengan harapan mungkin yang pada saat itu dipikirannya adalah dia mungkin bisa pura-pura jadi petugas pemerintah, pegawai pos, United States Post Office kayak gitu ya. Dia pengen pura-pura kayak gitu, datang ke desa-desa lain, mencoba mendapatkan makanan kayak gitu. Mungkin ya tujuannya karena tersirat aja. Dan ternyata di plot berikutnya atau desain berikutnya dia menemukan sebuah kota gitu. Dia ngeliat kota lain, dan benar dia melakukan itu. Dia pura-pura datang ke kota tersebut, di depan gerbangnya dia bilang, oh gue adalah petugas pos United States nih kayak gini, dan mau nganterin surat gitu. Nah warga kota tersebut yang udah 16 tahun nggak ada, yang udah penuh kekacauan gitu, nggak percaya ada pemerintahan gitu kan, nggak percaya bahwa ada pemerintahan. Tapi dengan gayanya, dengan caranya dia melobi-lobi dan acting dan segala macam, akhirnya si Kevin Costner bisa meyakinkan, oh iya bahwa beneran ada pemerintahan yang lagi berusaha bangkit lagi lah, United States, ada kongresnya lagi berusaha bangkit lagi. Akhirnya dia di situ ngeluarin, kebetulan ternyata dari surat yang dia bawa ada penduduk situ yang butuh gitu, ada penduduk di situ yang jadi tujuan suratnya, makanya dibacain dan diterimalah oleh si kota tersebut gitu. Tapi sampai sini si sheriff kota tersebut sebenarnya masih nggak yakin ini bener apa enggak nih, jangan-jangan dia bohong kayak gitu, karena ya tindak tanduknya lah tidak meyakinkan gitu. Tapi bagi warga secara keseluruhan dia diterima. Bahkan ketika mau keluar dari kota tersebut, dia udah mendapetin banyak surat kayak gitu, banyak surat yang diminta oleh para penduduk kota tersebut untuk dikirimkan. Yang mana sebenarnya kenapa akhirnya dia bisa terima, kalau saya mencoba lihat nuansa kebatinannya adalah karena ternyata masyarakat yang udah stateless mungkin ya bisa dikatakan, tidak punya pemerintahan, tidak dipimpin oleh pemerintahan selama ini, apalagi ada
ada gerombolan Holnis yang suka keliling keliling daerah dan mencoba menguasai dan minta jatah ke mereka. Mereka punya harapan terhadap pemerintahan baru gitu, yang mana itu dibawa oleh si The Postman ini, dibawa oleh si Kevin Costner kayak gitu. Dengan dia cerita bahwa ada pemerintahan baru, bahkan sudah mengestablish ada kantor pos dan berusaha mengirimkan surat, artinya menjalin informasi dan komunikasi. Itu jadi harapan buat masyarakatnya, makanya pada happy di situ. Keluar dari kota tersebut, si Kevin Costner membawa beberapa surat dan mengantarkannya ke kota berikutnya gitu. Jadi bener-bener kayak meyakinkan banget, karena ada tadinya yang dibawa adalah surat-surat lama yang kebetulan masih ada pada mobil dan mayat yang ditemukan oleh Kevin Costner, tapi untuk ke kota berikutnya dia bawa stok surat baru yang minta dikirimkan oleh penduduk kota A itu untuk ke kota-kota berikutnya gitu. Jadi terjadi begitu terus. Kevin Costner, Postman, mengangkat salah satu anak buah lah di situ, namanya Fort Lincoln Mercury gitu, salah satu anak muda, mungkin masih remaja, kulit hitam. Dia mengangkat sebagai petugas post office juga. Jadi kurang lebih premis filmnya kayak gitu tuh. Ada post apokalips, ada Jenderal Bethlehem dan pasukan Hollinsnya, lalu ternyata terbentuk pasukan baru gitu yang membawa harapan buat masyarakat, yaitu pasukan pengantar pos lah atau kurir pos kayak gitu. Nah, ternyata tanpa sepengetahuan si Kevin Costner atau Postman-nya, si Fort Lincoln Mercury membentuk membaiat membaiat orang-orang lain untuk jadi kurir pos juga. Jadi suatu ketika dia ketemu, ternyata pasukan posnya udah lumayan banyak gitu. Mungkin ada beberapa puluh orang gitu, anak-anak remaja kayak gitu. Jadi ketika dia datang udah jadi kayak urban legend gitu. Wah, ini The Postman yang pertama nih setelah re-establishment pemerintahan. Sementara Fort Lincoln Mercury itu hanya bohong-bohongan sebenarnya kan, dia cuman mencoba merekrut dengan asal-asalan aja kayak gitu. Tanpa tahu konsep sebenarnya, tanpa tahu si Presiden Richard Starkey-nya bener apa enggak gitu. Akhirnya dia cuman ngerekrut orang-orang baru, anak-anak baru untuk membentuk jaringan pos yang baru. Dan itu jadi blessing in disguise lah, karena itu terjadi karena gara-gara si Fort Lincoln Mercury ini membuat jaringan pos yang baru. Kota-kota yang dilewati oleh pasukan pos ini ngerasa happy dan ngerasa memang beneran ada pemerintahan real, karena buktinya jaringan komunikasi atau jalur surat menyuratnya udah mulai aktif lagi. Artinya mereka punya harapan lebih tinggi lah kayak gitu. Nah, konfliknya di situ gitu. Konfliknya si Jenderal Bethlehem-nya dengan si Holnisnya ini merasa terganggu dengan adanya rombongan pengantar surat lah, karena ketika mereka mau menjarah kota lainnya atau minta jatah ke kota-kota lainnya, mereka dapat perlawanan. Oh, gue nggak mau nerima lagi karena udah ada pemerintahan resmi lagi yang berjalan, dan begitu seterusnya. Akhirnya konfliknya terjadi di situ. Nah, menurutku sebenarnya cukup bagus film ini gitu, karena walaupun banyak kritikus yang bilang actingnya nggak bagus, juga sebenarnya directingnya jelek, storynya kurang, nggak ada yang menyinggung story sih sebenarnya. Tapi ya kalau menurutku tetap bagus, karena tadi mengangkat sisi yang berbeda dari post apokalips gitu. Kayak kalau ceritanya misalnya kayak Mad Max gitu, itu kan biasanya pertarungan antar klan aja kayak gitu, tidak mencoba re-establishment lagi ke pemerintahan yang lama. Sedangkan kalau si The Postman ini ceritanya adalah ya mereka pengen membangkitkan United States lagi gitu, si ceritanya, dengan cara tadi membuat harapan baru kepada masyarakat, membuat masyarakat percaya bahwa pemerintahannya ada walaupun bohongan kayak gitu ya, dengan mengaktifkan jalur komunikasi surat menyurat kayak gitu. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang lain, walaupun mungkin aku ngebahasnya biasa ya, karena ya tadi nontonnya ketika lagi kecil dan selalu ada ikatan ya tadi ya kayak all time favorit lah, cerita tentang cerita ini gitu, cerita film si The Postman ini jadi ada ikatannya sendiri gitu. Kurang lebih gitu sih cerita film Postman-nya. Review singkatnya juga kurang lebih begitu. Menurut saya sih cukup recommended ya untuk ditonton.
kalau ada waktu dan memang filmnya cukup lama ya, hampir 3 jam, ada beberapa plot dan scene yang agak membosankan memang, cuman kalau kalau ditontonnya nggak serius-serius amat juga cukup menyenangkan sih, maksudnya ditinggal-tinggal sambil ngapain gitu. Sekian aja, sampai jumpa lagi di review film selanjutnya. Bye.